2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Cinta adalah kenangan, rasanya tak mudah dilupakan. Cinta adalah kenangan, indahnya tak mudah dibayangkan. Tangisan dan tawa serta riang canda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan
...94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dalam Lintas Makassar Pagi. Kita lanjut menyapa Anda di sesi ini dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Edisi Jumat 4 Maret 2022. Masih bersama saya, Arfan Yusri, di ruang dengar Anda. Dan di kesempatan pagi ini masih melanjutkan pembahasan terkait pelantikan ya, ataupun juga posisi Gubernur Sulawesi Selatan yang tanpa wakil. Tidak dilantik 5 Maret, Andi Sudirman Gubernur Sulsel tanpa wakil. Itu yang akan kita bahas di sesi ini. Dan opini publik pagi tadi sudah banyak ya, komentar, opini dari pendengar-pendengar kita yang sudah kami sharing ya, terkait beberapa hal yang Anda sampaikan. Ada yang mengatakan tidak akan efektif tanpa seorang wakil gubernur pemerintahan Sulawesi Selatan ke depannya. Kemudian akan pincang, kemudian akan beda ya hasil akhirnya nanti. Kemudian ada juga yang mengatakan wajib ya hukumnya. Ini saatnya untuk mendesak pihak menteri untuk mengadakan ini ya, dan juga mendorong DPRD Sulawesi Selatan untuk mempertanyakan hal ini ya, untuk penggantian ataupun posisi pengisian wakil gubernur Sulawesi Selatan. Dan juga mengatakan bahwa ya, memang kalau bisa kenapa tidak diisi, kemudian kalaupun tidak mengapa begitu ya, karena sosok Bapak Andi Sudirman ini sebelumnya sudah menjalankan tugas sebagai PLT Gubernur, tentunya sudah tahu nih apa-apa yang menjadi tugasnya. Nah, kita akan berbincang nanti dengan narasumber kita bersama Bapak Dr. Firdaus Muhammad. Beliau adalah pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar. Kita sudah terhubung bersama beliau, langsung saja saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Firdaus Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Apa kabar ini Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Baik. Bersama saya Arfan di Lintas Makassar pagi ini kita memperbincangkan soal pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan. Bila tidak dilantik nanti 5 Maret, ini akan berakibat Gubernur Sulawesi Selatan ini tanpa posisi wakil gubernur. Ya, saya ke Pak Dr. Firdaus juga untuk mengamati bagaimana sebenarnya ini. Kalau dari Makassar ataupun juga tadi wilayah Sulawesi Selatan, masyarakat sudah banyak yang menyampaikan sudut pandangnya bahwa posisi tanpa wakil gubernur, ada yang mengatakan wajib, ada nanti tidak efektif dan sebagainya. Sebenarnya dari sudut pandang Pak Dr. Firdaus Muhammad, terima kasih. gimana kita bisa posisi gubernur tanpa wakil? Iya, ini kita bisa lihat dari dua perspektif. Ada perspektif hukumnya dari pemerintahan dan politik. Mungkin saya lebih banyak ke politik. Ke politik, baik. Jadi sebenarnya ini harus dipersiapkan lebih awal. Jadi penetapan Pak Nurdin Abdullah diberhentikan sebagai gubernur itu kan sudah lama ketentuannya. Nah, lalu kemudian gubernur setelah itu kan harus definitif. Dan juga persiapan untuk menyiapkan pendamping, dalam hal ini wakil gubernur. Idealnya gubernur definitif dan wakil gubernur definitif itu seharusnya dilantik bersamaan. Harusnya tapi bersamaan tidak terjadi? gitu ya? Iya, seharusnya bersamaan. Nah, tapi kenapa tidak terjadi seperti demikian? Nah, ini juga besar kemungkinannya ada manuver-manuver politik di belakangnya. Misalnya, kenapa proses pelantikan itu begitu lama? Proses pengajuannya sampai kita ditetapkan 3 Maret, molor ke 7 Maret sampai informasi terbaru 10 Maret pelantikan. Tanpa wakil. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Kenapa tidak dipersiapkan sejak awal terkait dengan calon pendamping? Nah, kita selama ini hanya banyak disodorkan ke isu-isu soal ketidaksepakatan dari 3 partai pengusung, PDIP,
PAN dan PKS karena berebut masing-masing ingin mengajukan calon dari partainya dan tidak menemukan titik konsensus. Lalu kemudian sepertinya juga Pak PLT Gubernur cenderung mendiamkan termasuk dari DPRD. Mestinya dari Gubernur lalu kemudian DPRD Sulsel melakukan desakan agar ada wakil gubernur definitif. Tapi kenapa kemudian sepertinya itu ada pembiaran, lalu kemudian gubernur dilantik tanpa wakil. Nah, sementara aturan waktunya sudah lewat. Nah, sehingga ini terbaca secara politik kemungkinan memang ada manuver-manuver sehingga gubernur tanpa wakil. Nah, celakanya kalau itu yang terjadi karena intrik politik misalnya, Sudirman Sulaiman ini kan menghadapi bengkalai dari pemerintahan yang Pak Nurdin Abdullah dengan berbagai mega proyeknya, itu tidak berjalan efektif. Nah, kalau posisi sebagai wakil tiba-tiba menjadi PLT, itu kan belum sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur. Nah, nanti setelah dilantik gubernur, ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya di-sharing pembagian kerja dengan wakil gubernur. Tupoksi kerja. Kita tidak melihat lamanya menjabat, tetapi efisiensi pemerintahan. Iya. Jadi ini sebuah kemunduran bagi pemerintahan Sulsel, baik dari sistemnya gubernur tanpa wakil. Ini kan gubernur berhenti di tengah jalan, kemudian ada PLT, kemudian dilantik gubernur definitif tanpa wakil. Ini dari cerminan pemerintahan saja kan sudah tidak efektif. Belum lagi kita bicara soal kinerjanya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana bengkalai pembangunan pasca Nurdin Abdullah ditangkap karena banyak agenda-agenda beliau tidak bisa dilaksanakan. Mestinya segera di-cover oleh wakil gubernur yang kemudian menjadi PLT. Nah, ketika gubernur menjadi gubernur definitif, itu harus ada wakilnya, dipersiapkan. Saya kira sebenarnya kalau 3 partai pengusung itu didudukkan bersama, tekanan dari pemerintah, dari eksekutif maupun legislatif, itu bisa diwujudkan. Nah, jadi banyak pertanyaan yang muncul hari ini, lebih banyak melihatnya secara politis. Sepertinya ini memang diinginkan. Dan itu bisa saja banyak yang mengambil keuntungan-keuntungan secara politik, tetapi tentu merugikan masyarakat karena persoalan pemerintahan yang tidak berjalan secara efektif. Akan beda kalau ada gubernur yang menjalankan kewenangannya, lalu kemudian sharing, berbagi peran sesuai dengan job description dengan wakil gubernur. Sedikit banyaknya bengkala-bengkala pembangunan di Sulsel itu bisa dijalankan. Artinya rodanya lebih cepat begitu Pak ya? Iya, dan beban itu jauh lebih berat. Karena selain bengkalai, pembangunannya stagnan, program-program dari Pak Prof. Nurdin Abdullah dan Pak Sudirman Sulaiman itu saya kira tetap bisa dijalankan. Minus Nurdin Abdullah itu ada beberapa mega proyek seperti Stadion Mato Angin, Karombong, pembangunan jalan, dan banyak sekali saya kira agenda-agenda yang Pak Sudirman Sulaiman itu paham, sehingga sejatinya berkomitmen untuk tetap mewujudkan itu. Ya, karena ini sudah menjadi program pemerintah, program kerja dari calon gubernur, lalu kemudian menjadi gubernur, itulah kemudian menjadi semacam RPJMD yang harus dijalankan. Jangan kemudian membuat program di tengah jalan, tetapi apa yang sudah diprogramkan itu komitmen harus menjalankan. Karena ini juga pertanggungjawaban dari janji-janji politik pada masyarakat. Nah, jadi jangan kemudian membuat program di tengah jalan. Apa yang sudah diprogramkan itu yang harus diteruskan dan harus didampingi dengan wakil. Ini untuk distribusi kewenangan kekuasaan di tingkat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, mengutip tadi ada kata kalimat Pak Dr. Firdaus ya, mengatakan ada yang senang dengan kekosongan posisi ini. Ya, ada yang mengambil keuntungan dari segi apa nih, Pak
Dokter mungkin Ya melihatnya. tentu keuntungan dari segi politik. Ya bisa memberi keuntungan bagi Pak Sudirman Sulaiman untuk bisa menjadi calon gubernur untuk periode kedua. Bisa memberi keuntungan pada calon-calon partai. Termasuk juga boleh jadi ya tafsirannya tidak diinginkannya, saya membahasakan begitu ya, setelah ini bahasa politiknya. Ya. Tidak diinginkannya mungkin wakil karena boleh jadi nanti ini menjadi tunggangan partai politik untuk mengusung kadernya atau menghambat kinerja pemerintah atau agenda-agenda politik misalnya dari Pak Sudirman Sulaiman. Itu kan bisa kita tafsirkan sejauh itu karena kita belum mengerti kenapa kemudian tidak menyiapkan duet di lantiknya gubernur dan wakil gubernur. Kenapa sepertinya ini diabaikan? Nah, dan harus diingat 2024 itu sudah tahun politik. Yang sesungguhnya bukan di 2024. 2024 itu sudah pelaksanaan karena kalau tidak salah itu 14 Februari ya 2024 rencana KPU. Nah kalau itu yang dilaksanakan berarti 2023 itu tahun politik. Nah disinilah ada kemungkinan agenda-agenda politik yang akan dijalankan oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi ada yang mengambil keuntungan. Baik. Ada pastinya yang dirugikan. Ada yang dirugikan juga. Ya, dirugikan dalam hal ini mungkin masyarakat tapi, gitu ya tadi. Tanpa wakil ini justru jelas sekali akan merugikan masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, karena tadi ada agenda ke pembangunan yang terhambat begitu. Baik. Iya, jadi kan kita harus melihat progres pembangunan Sulawesi Selatan selama ini apa? Yang menjadi agenda dari Nurdin Abdullah. Sepertinya pembangunan pasca ditangkapnya Nurdin Abdullah, pasca pemberhentian Nurdin Abdullah, sepertinya pembangunan tidak jalan. Iya. Itu. Tidak ada yang signifikan begitu ya. Progresnya. Padahal kan tanpa Nurdin Abdullah, karena sudah diprogramkan, anggaran sudah tersedia, mestinya tinggal diimplementasikan. Follow up implementasi ya. Iya kan orang sudah mengerti apa yang akan dilakukan oleh Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman. Begitu Nurdin Abdullah tidak aktif, ini program harus tetap jalan karena konsepnya sudah jelas. Iya. Apalagi sudah ketuk palu Pak ya. Sudah ketuk palu. Sudah ketuk palu. Ini lagi bukan lagi persoalan politik, ini sudah persoalan regulasi. Ini harus dijalankan karena program kampanye-kampanye dari kandidat itu ketika menang itulah yang akan ditagih nanti. Jadi acuan pembangunan dari RPJMD yang diketuk palu oleh persetujuan dari DPR. Baik, tadi melihat juga tadi juga melihat bahwa ada beberapa PR besar dari beberapa pembangunan yang boleh dikatakan stuck begitu ya. Nah, mungkinkah dengan perubahan status nanti dari PLT gubernur dan dilantik menjadi gubernur, justru Pak Andi Sudirman menantikan momentum ini untuk menyelesaikan itu semua dengan lebih artinya dengan lebih leluasa karena sudah sebagai gubernur begitu untuk melanjutkannya, Pak? Ya pastinya kita punya ekspektasi besar. Posisi wakil beda dengan PLT, PLT beda dengan gubernur definitif. Ini dari segi kewenangan. Nah, ketika posisi wakil, kewenangan Sudirman Sulaiman tentu terbatas. Ketika PLT juga masih ada batasan-batasan. Nah, sekarang menjadi gubernur definitif, kewenangan penuh ada di tangan beliau. Nah, sekarang kita tunggu apa kejutan-kejutan progres dari pembangunan sosial di tangan Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur dengan kewenangan yang dimilikinya, bagaimana komunikasinya dengan DPRD, bagaimana komunikasinya dengan aparatur lainnya di bawah pemerintahan dengan program-program kerja yang belum terlaksana. Sekali lagi, kalau saya jangan membuat program baru, lanjutkan program yang sudah ketuk palu bersama dengan Nurdin Abdullah. Karena ini menjadi bagian dari beliau, tanggung jawab beliau. Ini bukan pergantian gubernur.
Ya, jadi apa yang diprogramkan Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman itu harus menjadi tanggung jawab penuhnya Sudirman Sulaiman sebagai gubernur definitif. Nah, sehingga identifikasilah seluruh program-program bagaimana direalisasikan. Nah, mungkin saja ada yang belum bisa diwujudkan karena pengaruh anggaran yang tersedot karena COVID, tetapi kan boleh melakukan usaha untuk recovery, lalu kemudian bersinergi dengan kabupaten kota, lalu dari situlah ditetapkan apa yang menjadi prioritas dari program yang belum berjalan. Nah, sekarang kita belum melihat misalnya Mas Wangi. Khawatirnya Mas Wangi itu dikerja setengah jalan, masa pemerintahan sudah habis lagi. Yeah. Khawatirnya lagi terbengkalai. Terganti lagi dengan proyek lain. Iya. Baik, ini menanggapi juga masyarakat ya, sudah kami berikan ruang gitu ya Pak Dokter. Ada yang mengatakan bahwa ini bakal jadi sejarah nih di pemerintahan Sulawesi Selatan tanpa wakil gubernur kali ini. Padahal kan dalam undang-undang sudah harus ada wajib mungkin ini ya, paling tidak untuk mengisi posisi ini agar pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan ini bisa berjalan sesuai yang kita inginkan tadi atau mungkin dari awal. Nah, bagaimana menurut Anda nih Pak? Kalau masyarakat tadi juga mengatakan bahwa ini menjadi sejarah nih kalau tidak ada wakil gubernur nih tahun ini. Ya, masyarakat kita sebagian besarnya kan itu hitam putih. Ya, artinya melihat sesuatu itu dengan keluguannya seperti kita juga. Jadi masyarakat taunya itu kalau ada gubernur ada wakilnya. Itu kan pandangan masyarakat berdasarkan apa yang dia lihat ketahui selama ini. Nah, dan masyarakat tahu bahwa gubernur dan wakil gubernur satu paket. Nah, jadi bagaimana prosesnya sehingga mereka berpaket, nah itu masyarakat tidak tahu kenapa bisa ada gubernur tanpa wakil. Nah, sehingga disebutlah sejarah. Ini sebenarnya bisa disebut sejarah buruk karena ada gubernur tanpa wakil. Nah, itu. Dan ini katanya bisa berimbas nih Pak. Ya. Dan ini bisa berimbas kalau menurut masyarakat tadi mengatakan bahwa kalau memang sudah dibolehkan begitu pemerintahan gubernur tanpa wakil, ya besok-besok bisa juga dong berarti bupati tanpa wakil begitu ya, wali kota tanpa wakil, pemerintah kota kabupaten juga ikut-ikutan. Gimana nih menurutnya Pak? Ya itu tadi opini masyarakat kita sebagian ya yang masih kadang berpikir bahasa-bahasa warkop. Padahal tidak segampang itu ya. Nah, itu kan pasti masyarakat, wah dulu bisa tinggi tanpa wakil. Nah, betapa tidak pentingnya wakil. Nah, itu kan nanti mempengaruhi opini-opini masyarakat. Nah, jadi bukan hanya pada persoalan pembangunan, tetapi ini dampak terhadap trust masyarakat terhadap pemerintah. Jadi dianggap masyarakat ternyata seperti kayak main-main gitu. Ini pemerintah main-main. Mau-maunya ada wakil, mau-maunya tidak. Sekalipun tidak semudah itu, memang ada regulasi yang mengatur. Tetapi masyarakat kan dengan mudah menyatakan kalau gubernur bisa diangkat, kenapa wakil tidak? Gitu. Nah, kalau kemudian diberikan ke partai untuk menentukan siapa, lalu kemudian partai itu malah berseteru, akhirnya kan tidak dapat apa-apa. Nah, itu kan juga masyarakat akan memvonis lagi. Karena Anda berseteru tidak mau berpasak, akhirnya kan Anda nggak dapat apa-apa. Nah, itu kan juga bagian lagi-lagi trust masyarakat terhadap dunia politik dan berbagai dinamikanya. Jadi ini juga kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat yang kadang-kala masyarakat itu tadi melihatnya secara hitam putih. Hitam putih saja ini. Kenapa bisa ada gubernur, bisa Anda lantik? Kalau ini bisa berarti nanti bisa gitu ya. Baik. Bagaimana prosedurnya, regulasinya ya tidak semua masyarakat paham. Kita tahan dulu Pak Dokter. Masyarakat itu tadi ya sangat konkret. Kita tahan dulu Pak Dokter. Terhalangan. Ya, saya buka line interaktif dulu nih kepada pendengar kita yang ingin bergabung di dialog interaktif kita 082133339440. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih Pak? Dari Abdullah Sewang. Pak Abdullah Sewang, ya. Oke, saya bersama Bapak Dr. Firdaus Muhammad ini. Iya, Pak Dr. Firdaus. Saya kira ini ketentuan dan peraturan dan aturannya memang begitu, harus ada gubernur dan ada wakil gubernur. Iya, kita tidak bisa menyampingkan itu bahwa sudah ada gubernur definitif, kita tidak
usah memikirkan lagi wakil gubernur. Saya kira itu di luar aturan bahasa begitu. Iya. Karena aturan yang ada di konstitusi, gubernur ada wakil gubernur. Soal perbedaan pendapatnya di besok hari atau kapan-kapan untuk wakil gubernur, itu bukan persoalan. Itu bukan persoalan. Jadi kalau memang ini aturan mau dipakai, harus memang ada wakil gubernur. Kalau ini tidak terjadi, kalau ini dibiarkan, akan terjadi besok lusa di lain seperti tidak usah, karena ada di presiden, tidak usah ada wakil presiden, tidak usah ada wakil bupati karena sudah ada tidak bupati, masih ada bupati kota, gitu ya. Karena sudah ada wakil wali kota, tidak bisa begitu. Karena aturan yang mengatakan begitu ada dari pihak politik manapun mengatakan kalau ada gubernur harus ada wakil gubernur. Saya kira itu sebagai ketentuan dan aturan di dalam bentuk politikan di Indonesia yang kita alami ini. Baik. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abdullah Sewang. Nah, senada dengan yang kami lontarkan tadi nih Pak, bahwa sudut pandang masyarakat nih katanya harus wajib dong ada wakil. Gimana nih Pak menurut Anda menanggapinya? Oh iya, makanya saya katakan tadi sederhana. Ya? Pak Abdullah Sewang saja yang orang yang sudah sangat aktif selama ini bersama kita dalam dialog-dialog interaktif di RRI, melihatnya itu sebagai orang terdidik, sesungguhnya ya punya pandangan yang sama dengan kita, bahwa dalam pandangan masyarakat belum bisa dimengerti oleh masyarakat kalau ada gubernur dilantik tanpa ada wakil. Kecuali kalau kemudian nanti setelah dilantik baru ada proses mencari, ada proses penetapan wakil, lalu kemudian siapa yang melantiknya. Masyarakat akan bertanya, karena ini seperti dikatakan tadi sejarah baru. Yang selama ini orang lihat mereka itu berpaket, ketika dilantik gubernurnya, dilantik wakil gubernurnya. Kalau PLT itu kan orang menganggapnya ini sebagai pelaksana tugas. Jadi pelaksana tugas berarti transisi. Nah sekarang sudah definitif. Nah kenapa ketika definitif itu tidak ada wakilnya? Iya, silakan Pak. Iya, saya kira seperti itu. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar sudah bergabung. Saya terima lagi nih satu opini mungkin dari Anda pendengar. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya. Dikecilkan sedikit monitor radionya, Pak. Ya, dari siapa di mana nih? Dari Pak Mas Ahir. Pak Mas Ahir di Palopo. Oh, di Palopo nih. Oke. Baik, silakan Pak Mas Ahir. Pak Dokter. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, katakanlah contoh ini, saya berniat untuk membawakan pisang kepada Bung Idam. Saya berniat. Terus istri saya bilang, mau dibawa kemana pisang? Iya. Saya bilang, saya bawakan ke Idam yang baik. Di tengah jalan ini pisang, ada yang tahan. Bilang, mau aku bawa kemana pisang? Saya bilang, saya mau bawakan orang baik di sana. Akhirnya pisang ini ribut. Terus dipermasalahkan. Jadi tidak mungkin ini orang yang mau dibawakan tadi yang tidak tahu apa-apa diseret-seret. Tentu kan kita ini yang membawa pisang ini bercerita bahwa ini saya mau bawakan. Orang di sana tidak tahu, Bung Idam tidak tahu. Kemudian kedua, tidak mungkin saya yang makan bakso, Bung Idam yang kenyang.
tentu ya siapa yang makan bakso itu yang kenyang. Kemudian ini pisang tadi ini tidak pernah singgah di kantong saya. Apalagi saya mau cicipi. Kok saya yang mau diseret-seret? Kok Bung Ida mau diseret-seret? Yang hanya saya yang berniat baik mau membawakan pisang ini hasil panen saya. Tiba-tiba ada yang tangkap sehingga tidak lanjut ini ke sana. Tidak mungkin Bung Ida ini mau diseret-seret. Begitu Pak. Jadi saya bermohon mudah-mudahan paket ini bisa dilantik sama-sama. Oke, pelantikan ada wakil ya? Iya, harus ada gubernur dan wakil gubernur. Baik. Jadi hanya itu tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Palopo nih pendengar kita Pak Mas Sahir. Oh iya. Ya, silakan menanggapinya nih. Katanya wajib nih. Oh iya. Kalau bisa Jadi segerakan. Ya, dari 14 hewan tadi semua bapaknya dari Palopo. Jadi belum bisa dipahami oleh publik, oleh masyarakat kalau ada gubernur dilantik tanpa ada wakil. Iya. Nah, belum lagi dengan durasi waktu yang ada. Harus diingat lagi bahwa nanti masa jabatan gubernur itu ada jeda, akan nanti ada pelaksana tugas karena masa jabatannya berakhir, lalu kita menghadapi pilkada pemilu 2024. Jadi ini ada dua yang harus dimaksimalkan, soal pembangunan satu, kemudian persiapan menghadapi tahun politik 2024. Nah, kita khawatirnya kalau justru lebih dominan pembicaraan politik dibanding soal pembangunan. Karena seperti saya katakan tadi, kalau 2024 pemilunya, maka di 2023 itulah yang jadi tahun politiknya. Takutnya kalau sorak-sorai politik itu mengaburkan apa yang kemudian menjadi pekerjaan kinerja dari pemerintahan. Jadi harus juga diperhitungkan dari aspek itu, karena nanti ketika pemerintah sudah melakukan ini dan itu, program kerja dilakukan, tapi masyarakat perhatiannya sudah ke sorak-sorai menghadapi tahun politik 2024, yang mana momentumnya di 2023 itu nanti kita akan diperlihatkan berbagai baliho-baliho gitu. Nah, ini juga akan harus mencuri perhatian masyarakat, perhatian publik gitu. Ya, seperti itu ya Pak Musahir di Palopo. Jadi sekali lagi soal meyakinkan masyarakat, memberi pemahaman bahwa gubernur dilantik tanpa wakil, itu masyarakat kita belum paham. Nah itu. Artinya yang ingin disampaikan Pak Dokter di sini bahwa hal itu bisa terjadi ya, dan bisa gitu ya, untuk mengisi. Makanya tadi sejarah baru. Iya. Suka tidak suka itu bisa terjadi. Kita sejarah baru, gubernur aktif itu ditahan KPK. Kemudian kita belum punya pengalaman sebelumnya kan seperti itu. Lalu kemudian pemerintahan ini juga ternyata ada gubernur dilantik tanpa wakil. Disebut sejarah baru. Tetapi itu hal yang tidak baik sesungguhnya dari citra masyarakat, karena baru terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Ini bisa diantisipasi sebelumnya. Makanya kita mengharapkan jangan sampai yang dominan adalah intrik-intrik politik, manuver-manuver politik, ada yang menginginkan seperti itu. Sementara yang kita prioritaskan adalah pembangunan yang harus berjalan secara efektif. Baik. Saya harus cukupkan dulu perbincangan kita. Pak Dr. Firdaus Muhammad, pengamat politik UIN Alauddin Makassar. Terima kasih Pak sudah bersama kami dan juga memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait sudut pandang mereka nih, bahwa posisi wakil gubernur ini bisa saja memang terjadi walaupun itu mungkin baru dilihat oleh masyarakat ya. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Dr. Firdaus Muhammad untuk bersama kami di dialog interaktif ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Firdaus Muhammad, pengamat politik UIN Alauddin Makassar, dan Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi nih. Kita akan lanjut nanti setelah yang berikut ini. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Adek, sini mainan itu mainan abang, kembalikan. Bagaimana kalau
Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. Bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Tempat lebih indah, penawan
kita punya jabatan, banyak dermawan yang datang dalam mencari kesempatan. Godaan berupa uang, godaan berupa barang, sampai-sampai noni-noni rupawan. Jangan lupa tugas mulia, berbakti pada negara. Tuhan sungguh maha kuasa. Gajah mati tinggalkan garing, macan mati tinggalkan belang, kita mati tinggalkan kebajikan. Gajah mati tinggalkan garing, macan mati tinggalkan belang, kita mati tinggalkan kebajikan. Ingat istri kita setia menunggu di rumah. Ingat anak kita akan bangga punya bapak mulia. Hidup ini sementara, di dunia sekejap saja. Umur kita Tuhan tentukan. Tanam bunga dapat bunga, tanam noda dapat celah, tanam dosa akan dapat nista. Bila kita punya jabatan, banyak dermawan yang datang dalam mencari kesempatan. Godaan berupa uang, godaan berupa barang, sampai-sampai noni-noni rupawan. Jangan lupa tugas mulia, berbakti pada negara. Tuhan sungguh maha kuasa. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi dan masih bersama saya Arfan di ruang dengar Anda. Melanjutkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi ini membahas terkait tidak dilantik 5 Maret 2022 ada Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan tanpa wakil gubernur. Kalau tadi kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Firdaus Muhammad, pengamat politik UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya bersama Bapak Insinyur Sele KS Dalle. Beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan. Dan sudah bersama kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Insinyur Sele KS Dalle. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Saya lagi di luar kota ini. Waduh. Lagi di Dapil, daerah pemilihan. Oh, oke, lagi reses ya. Baik. Ya, lagi banyak hajatan keluarga, kawinan. Baik. Mau minta waktunya pagi ini bersama saya Arfan. Ini ada topik menarik yang kita bahas pagi ini, Pak. Terkait pelantikan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ya menjadi Gubernur Sulawesi Selatan nanti yang posisinya tanpa wakil gubernur. Nah, kalau tadi banyak masyarakat juga yang sudah berkomentar dan opininya terkait ini, mengapa nih katanya dari pihak pemerintah dalam hal ini juga dari DPRD Sulawesi Selatan tidak mendorong kepada kementerian untuk melantik ataupun memilih atau mengisi jabatan wakil gubernur ini untuk sepaket nantinya dalam pelantikan ini, Pak. Halo? Ya. Jadi begini, kalau di DPRD upaya yang kita lakukan saya kira sudah lebih dari cukup ya. Makanya sangat disayangkan momentum ini lewat begitu saja. Bayangkan kita itu paripurna pengumuman pemberhentian Pak Nurdin Abdullah tanggal 24 Januari. 24 Januari terhitung sejak itu kita hasil paripurna kita menyurat kepada Mensesnek dan ke Kemendagri agar dilantik Pak Wakil Gubernur
menjadi gubernur definitif. Sejak itu 24 Januari berproses sampai sekarang tidak ada kepastian jadwal pelantikannya. Desas-desus yang berkembang, ada tanggal 7, ada tanggal 8, terakhir tanggal 10. Ya, artinya apa? Bahwa kalau demikian adanya, ya berarti kan kita di Sulsel ini tidak ada wakil gubernur kalau lewat tanggal 5. Padahal interval waktu dari 24 Januari sampai sekarang sebenarnya banyak, kalau mau cukup sekali waktu panjang sekali waktunya. Tidak ada hal prinsip yang bisa menghalangi. Itulah menjadi pertanyaannya kita, ada apa? Kok bisa tidak mendapatkan kepastian pelantikan sampai sekarang? Ya kecuali misalnya kalau memang ada yang sengaja mendorong, mengarahkan pemerintahan Sulsel ini menjadi pemerintahan tunggal, gubernur tanpa wakil. Lain cerita, karena sudah pasti kalau lewat tanggal 5 dari sisi undang-undang tidak ada lagi ruang kita untuk mendorong adanya wakil gubernur. Dari sisi undang-undang lewat tanggal 5 sudah tidak ada lagi peluang. Tidak ada ruang. Ketua DPRD atas nama lembaga menyurat kepada partai pengusung bahwa sudah tidak ada lagi ruang untuk mengajukan wakil, kecuali andaikan sebelum tanggal 5 pelantikan, maka Ketua DPRD akan menyurat kepada partai pengusung agar segera mengajukan nama calon-calon wakil gubernur maksimal 2 orang. Respon dari partai pun belum signifikan kemarin, Pak ya? Ya itu ranahnya partai pengusung ranahnya partai pengusung. Itulah yang dua hal yang kita sebenarnya sangat harapkan, bahwa komunikasi politik antara gubernur, PLT gubernur dengan partai pengusungnya betul-betul dimaksimalkan setelah kita paripurna di DPRD. Lalu kemudian yang kedua, gubernur dengan segala macam kapasitas dan jaringan yang dimilikinya melakukan lobby kepada Presiden, kepada Mensesnek, kepada Kemendagri agar sekiranya pelantikan bisa dilaksanakan sebelum tanggal 5. Ingat, kami ini selain ketua komisi A, kami ini partai Demokrat, dari fraksi Demokrat. Kami bukan partai pengusung. Kepentingan kami bukan pada kepentingan politik, tetapi kepentingan kami melihat bagaimana pemerintahan di Sulsel ini berjalan normal. Karena ini demi kepentingan daerah, demi kepentingan kemajuan daerah, dan demi kepentingan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulsel. Di situ konsennya kami, sehingga dari awal kami getol bicara soal pengisian posisi wakil gubernur. Nah, di situ. Jadi bisa dipastikan begitu, Pak ya? Besok sudah tanggal 5 nih. Besok sudah tanggal 5 nih. Tidak ada wakil gubernur. Tidak ada undang-undang mensyaratkan seperti itu. Nah, sementara ini masyarakat tadi banyak yang sudah menyampaikan pendapatnya, sudut pandangnya nih, Pak, bahwa kok bisa sih ada aturan membiarkan seperti itu begitu, padahal masyarakat taunya selama ini harus sepaket pelantikan harus sepaket begitu. Jadi nanti idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu, bahwa pemerintahan yang normal itu adalah pemerintahan yang lengkap saling mengisi satu sama lain, saling membackup posisi gubernur dengan wakil gubernur. Sangat disayangkan, apalagi ketika kita bicara tantangan di selatan Jadi saya melihat minimal 4 hal besar yang menjadi tantangan pemerintahan di Sulsel saat sekarang ini. Yang pertama, bagaimana mempersiapkan dengan baik agenda politik, agenda strategis nasional pemilu 2024 dan pemilu kada serentak 2024. Kemudian mengawal penyelesaian proyek-proyek strategis nasional yang ada di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, kita bicara soal bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi. Yang keempat, bagaimana memenuhi janji-janji politiknya yang tertuang di dalam RPJP. Janji-janji politik gubernur dan wakil gubernur. Titik.
bayangkan itu. Di situ masalahnya. Di situ masalahnya ya. Jadi artinya memang menjelang juga ini detik-detik ini atau tanggal 5 besok belum ada lagi komunikasi yang meyakinkan begitu Pak ya, bahwa ada nanti pengisi ini. Apalagi kalau dilihat harinya besok hari Sabtu ya. Ya sepertinya kita harus sampaikan kepada masyarakat di Sulsel bahwa mau tidak mau kita ditakdirkan ini orang Sulsel mengalami suatu masa pemerintahan tunggal tanpa wakil gubernur. Dan mungkin ini sejarah kelam ya, sejarah kelam baik. Selatan. Baik, saya tahan dulu Pak Sele, kita berikan dulu kesempatan. Ini ada penelpon yang ingin bergabung, masyarakat Sulawesi Selatan menanggapi hal ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan siapa ini? Pak Wibi Sono di Bontonompo. Oke, silakan. Saya bersama Bapak Insinyur Sele KS Dale ini, Ketua Komisi A DPRD Sulsel. Ya, begini Pak. Kalau tidak ada wakil gubernur kan, atau bisa di sekdanya Pak, sekda provinsi untuk jadi wakil gubernur definitif atau sementara begitu sampai akhir masa jabatan Pak Gubernur. Dan yang terakhir Pak, tadi Bapak mengatakan sedang menghadiri perkawinan ya. Ingat prokes Pak. Karena banyak orang perkawinan tidak ada di prokes. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wibisono. Gimana nih Pak kalau memang tidak ada calon untuk mengisi wakil gubernur, kenapa enggak TLT-nya ini dari sekretaris daerah saja nih yang didorong Pak? Aturannya tidak seperti itu. Saya kira yang disampaikan Pak Wibisono ini bisa dipahami semangatnya bahwa kalau misalnya ternyata memang tidak ada posisi wakil gubernur, maka mau tidak mau saya kira ada 4 perangkat yang mesti dimaksimalkan memang oleh Pak Gubernur ya. Yang pertama Pak Sekda, yang ketiga 3 asisten. 3 asisten. 3 asisten, ini mau tidak itu nanti mau. Akan berfungsi ya. Istilahnya anak-anak ya rasanya beda. Ketika memang status wakil gubernur yang menjalankan tugas-tugas misalnya dibebankan ke tugas-tugas koordinasi, tugas-tugas komunikasi yang dilakukan oleh Pak Sekda misalnya bersama dengan para asisten. Beda rasanya ya ketika memang wakil gubernur. Tetapi apapun ceritanya, saya kira betul itu yang disampaikan Pak Wibisono bahwa memang secara status tentu tidak mungkinlah Sekda dialihkan statusnya menjadi wakil gubernur TLT ya sementara, tidak mungkin. Tetapi peran-peran wagub ini diharapkan ke depan diisi secara baik oleh Sekda dan 3 asisten. Ada pendelegasian tugas Pak ya? Iya. Nah tantangannya di situ. Apatah lagi PLT gubernur ini. Ingat PLT gubernur ini ketika dilantik sebentar menjadi gubernur definitif, mungkin dia akan menjadi gubernur termuda di Indonesia. Umur 38 tahun jadi gubernur. Artinya apa? Bahwa kalau jiwa muda semangatnya itu mobilitasnya tinggi. Bisa dibayangkan kalau pada sisi yang lain dia punya jiwa, dia punya semangat untuk mobile kemana-mana ke 24 kabupaten kota ini, melihat, merekam, menyelami setiap denyut nadi persoalan kehidupan masyarakat dibawa, tetapi pada sisi yang lain di kantor bersetumpuk tanggung jawab juga yang menunggu. Dan dia harus koordinasikan misalnya dari jauh ke Pak Sekda kepada para asisten. Belum lagi tugas-tugas misalnya membangun hubungan ke pemerintah pusat dan lain-lain sebagainya. Di situ itulah yang kita bisa bayangkan dengan mengawal 4 tantangan yang ada Sulawesi Selatan yang saya sebutkan tadi. Ada proyek strategis nasional, ada pemilu nasional, ada pemilu kada serentak, ada recovery ekonomi, ada
capaian target-target RPJMD yang merupakan janji politiknya. Iya. Bayangkan itu. Di situ tantangannya. Ya, artinya ini besok ini dengan perubahan status sudah menjadi gubernur definitif, kemungkinan besar bahwa tugas-tugas yang mungkin saat ini stuck begitu ya, akan langsung dieksekusi oleh Pak Andi Sudirman ya, karena sudah definitif. Selama ini kan kalau menyisakan waktu juga ini kurang lebih 3 tahun lagi nih Pak ya. Tinggal 18 bulan kan? Tinggal 18 bulan ya. Nah, dia berakhir itu September 2023. Jadi artinya mungkin ini bahwa ya ini yang harus dikebut. Ya, mudah-mudahan lah dia bisa bergerak cepat ketika sudah menjadi definitif. Ada banyak hal. Sekarang ini masih ratusan kepala sekolah SMU SMK yang masih PLT, yang masih PJ di sekolah. Ada beberapa OPD yang masih kosong, itu struktur pemerintahan. Iya. Artinya ketika dia definitif, mudah-mudahan dia bisa cepat mengisi sejumlah pos-pos penting. Anak-anak ini kan tidak lama lagi ujian akhir. Akhir lagi. Iya, jadi harus oleh para kepala sekolah yang definitif. Belum lagi kepala-kepala dinas pada posisi-posisi strategis yang menurut saya tidak kalau dijabat oleh pejabat sementara. Baik. Oleh itu. Baik. Nah, saya kira itu tantangannya. Itu tantangannya ya. Kita melihat saja nih ke depannya seperti apa nanti langkah strategis, langkah nyata yang diambil oleh gubernur definitif saat dilantik nanti. Walaupun tanpa wakil ya. Dan ini sejarah mau tidak mau masyarakat harus terima karena memang aturannya seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Insinyur Sele K.S. Dale, Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan. Ini lagi di daerah, lagi ada hajatan begitu ya. Mudah-mudahan jaga prokes juga nih katanya Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak. Salam sehat buat salam sehat semuanya. Iya, untuk Anda juga. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita di lain waktu kembali Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkah. Ya, Bapak Insinyur Sele K.S. Dale, Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan sudah bersama kita juga. Mau tidak mau, suka tidak suka, warga Sulawesi Selatan ini harus terima nih. Karena memang aturannya begitu, tanggal 5 tidak ada wakil gubernur terpilih, maka otomatis ya tanpa wakil gubernur pemerintahan Sulawesi Selatan, dan ini menjadi sejarah. Sejarah dalam hal artian mungkin ada yang buruk begitu ya, citra yang buruk begitu. Tapi mudah-mudahan dengan definitifnya Gubernur Sulawesi Selatan bisa menyelesaikan di sisa masa jabatan yang kurang lebih tadi dikatakan itu ada 18 bulan yang harus diselesaikan dengan program-program yang cukup banyak tertunda begitu. Baik, saya akhiri dulu kebersamaan kita. Terima kasih. Ada yang komentar juga tadi. Pas Asis Daeng Tolino mau tanya kapan siaran RRI Makassar mengudara lagi di AM Radio. Oke. Baik, kami mohon maaf ini untuk AM ini kami belum bisa pastikan ya, karena kondisinya juga memang masih dalam keadaan rusak ya. Mudah-mudahan nanti bisa diinformasikan lagi lebih lanjut. Terima kasih pendengar untuk Anda dimanapun berada, dan juga stay tune bersama kami di Lintas Makassar pagi ini. Saya Arfan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. (94,4 FM) Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.